Halo semua, gue ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Dan di video kali ini gue mau kasih rekomendasi parfum lokal terbaik di tahun 2023 versi Koki Wangi. Tapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu, ini dia disclaimernya. Oke, itu tadi dia disclaimer tanpa panjang lebar. Yuk kita bahas. Hai, balik lagi sama gue Henry di channel Koki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ya di kesempatan kali ini gue mau kasih rekomendasi parfum lokal terbaik di tahun 2023 yang gue explore, kemudian gue rangkum jadi satu yang menurut gue inilah yang paling enak, paling baik, dan paling bagus menurut gue ya, versi Koki Wangi. Dan gue juga mau disclaimer kalau ada beberapa brand yang nggak masuk di list gue, itu artinya gue belum explore di brand tersebut atau memang tidak masuk di rekomendasi gue. So, rekomendasinya apa aja? Ini dia. Oke, yang pertama kita mulai dari salah satu brand favorit gue, yaitu Alien Object Fufu. Ya, parfum ini gue sangat-sangat rekomendasikan buat kalian yang suka parfum aroma Irish yang buttery dan juga sedikit vegetal ya, kayak agak mentah gitu. Buat gue juga ini aromanya sangat-sangat versatile, buat laki perempuan oke, buat siang malam oke, mau casual mau formal masuk ya. Ditambah juga dengan performa yang buat gue oke banget, gue bisa dapat sekitar 6 jam. Dengan aroma yang unik, ini adalah salah satu parfum terbaik rilisannya Alien Object di tahun 2023. Next, masih di Alien Object, yaitu latte. Ya, latte ini tuh aromanya, interpretasinya susu, tapi gue ngerasa di sini susunya nggak begitu dominan, nggak terlalu laktonik. Malah gue ngerasa ini aroma yang vanilla ditambah dengan gula, agak sedikit floral ya menurut gue, dan manisnya ini nggak terlalu manis. Parfum ini juga ngingetin gue sama Alien Object sebelumnya, yaitu Hugs dan juga Billie Eilish ya. Kembali ini parfum yang versatile ya, siang malam oke, laki perempuan oke, nuansa yang dingin ini buat gue lebih cocok sih. Aromanya sangat refine, tapi sayang buat gue ini performance-nya nggak begitu bagus ya. Di gue agak cepet hilang, mungkin sekitar 1-2 jam udah mulai tipis banget. Tapi di samping performanya yang nggak terlalu bagus, buat gue ini aromanya sangat-sangat begitu enak. Oke, lanjut sekarang dari brand Etre Parfum, yaitu Tufu Tuflam. Iya, kalau kalian suka aroma yang green, herbaceous, dibalut dengan nuansa cipra ya, ada oak moss-nya di situ, terus agak pedas juga menurut gua. Ini tuh tipikal aroma yang klasik tapi dibalut dengan nuansa sedikit modern. Aromanya sih unisex ya, tapi cenderung maskulin menurut gua. Performance-nya juga bagus, di gua bisa dapat 4-6 jam tergantung situasi ya. Lanjut masih dari Etre, yaitu A Place We Call Home. Ini aroma yang fruity, creamy, agak sedikit plastiki dan juga floral, dan juga buat gua aromanya agak woody ya, kayak dari sandalwoodnya, dan ini ngingetin gua sama parfum dari Byredo yaitu Mojave Ghost. Nuansa-nuansanya ada banget ke sana. Dan ini aromanya juga unisex ya, cewek cowok bisa pakai, versatile juga, tapi gua ngerasa ini aromanya sedikit casual lebih masuk ya. Performanya juga mantap di gua sekitar 4-6 jam. Oke, next dari brand Philosophia X Edrin Wangi, yaitu Fly Me to the Moon. Aroma yang sangat maskulin buat kalian yang suka aroma leathery, agak sedikit sweat, kemudian dibalut dengan sedikit nuansa fruitiness dan juga vetiver yang nutty. Buat gua ini sangat-sangat cocok banget buat laki-laki yang maskulin, yang leather jacket ya. Di situasi yang casual maupun formal, buat gue ini masuk, aromanya sangat-sangat dewasa, manly banget, kemudian juga performanya juga mantap ya, bisa seharian di gua dengan lu overspray tentunya ya. Buat kalian yang pengen tahu gimana detail review gue tentang Fly Me to the Moon ini, gue sudah ada videonya, kalian bisa cek di video gue sebelumnya ya. Next, gue punya Alp Perfumery yang terbaru, yaitu Martini in New York. Iya, parfum ini dibuka dengan nuansa yang rose, agak sedikit arabic, fruity, dan juga peppery ya. Di openingnya gue nggak terlalu suka karena gue nggak terlalu masuk sama aroma rose. Gue agak picky dengan rose, tapi di fase mid sampai dry down-nya ini enak banget. Gue ngerasa ada aroma kayak tehnya, dan juga di dry down-nya itu gue ngerasa agak sedikit manis yang ngingetin gue sama Intense Cafe. Buat gue ini juga aromanya unisex ya, laki perempuan bisa masuk, di nuansa yang dingin, di siang hari maupun malam hari ini masuk sih. Casual oke, formal oke. Di gue juga performanya cukup mantap ya, di 3-4 jam itu masih terasa banget aromanya. Cukup tebal juga. Oke, next dari brand selanjutnya, yaitu Personal Chemistry Velvet Kiss.
Iya, parfum ini tuh unik menurut gua. Kenapa? Karena di awal-awal itu gua ngerasa tipis-tipis ya. Tapi semakin lama aromanya semakin tebal. Aromanya itu Irish, clean, sedikit manis. Kemudian ada muskinya ya. Terus kayak ada nuansa embun-embunnya gitu. Kayak kapas juga. Dan juga powdery Irishnya itu berasa banget. Ini parfum yang cocok buat cewek ya. Di nuansa dingin ataupun panas di siang hari maupun malam hari ini cocok. Untuk casual masuk, formal juga masuk. Buat gua ini parfumnya sangat-sangat menarik sekali untuk kalian coba ya. Dan performanya juga bagus. Gue bisa dapat sekitar 6 jam lebih kadang ya. Oke, next masih dari personal chemistry juga, yaitu Unspoken. Ini buat gue parfumnya juga sama unik. Kenapa? Yang ini justru kebalikan dari Velvet Kiss. Dia aromanya di awal tebal banget, tapi lama-lama jadi tipis banget. Dibalut dengan nuansa aroma rose, insensi, dan juga patchouli ya. Kembali tadi kayak gue bilang, gue tuh agak picky sama rose, tapi buat gue yang ini aromanya enak banget karena gue suka dengan Frederic Malle Portrait of a Lady ya. Dan ini ngingetin gue parfumnya ke sana. Karena gue juga suka pakai, jadi buat gue ini aromanya unisex ya. Laki perempuan bisa masuk dengan dominan aroma rose insensinya di situ. Cuman sayang performanya nggak begitu bagus di kulit gue cuma dapat sekitar 2-3 jam, and then itu udah mulai tipis. Oke, next dari brand Project 1945 gue punya Nusantara Embrace. Ya, ini tuh aroma yang sedikit manis, kemudian ada vanilla atau saffronnya, terus di webnya juga gue lihat ada notes rice-nya ya, ada sandalwood-nya juga. Rice-nya tuh memang kayak nuansa-nuansa pandan, terus juga ada wijennya. Ya buat gue sih ini agak sedikit gormong ya, tapi gue nggak bisa menitikkan, oh ini aroma beras, oh ini aroma wijen gitu. Ini parfumnya buat gue tuh agak tipis ya, tapi aromanya sangat-sangat comforting menurut gue dan juga unik ya di rilisan lokal kali ini. Ini juga parfum yang unisex menurut gua, laki perempuan bisa pakai. Di suasana casual ini lebih masuk, tapi sayang performanya nggak begitu bagus di gua cuma sekitar dapat 2-3 jam aja lah. Next masih dari Project 1945 gue punya Sunset in Sumba 2.0. Iya, ini parfum yang sangat-sangat crowd pleaser ya. Gampang banget, semua orang pasti akan suka aroma-aroma kayak gini. Ini aroma yang manis, ada fruity spicy-nya menurut gua. Ini parfum yang manly, kalau kalian suka parfum-parfum kayak Hugo Boss atau juga Coach, kalian bisa coba parfum yang ini. Karena aromanya sweet, manly, ini cocok buat laki-laki ya. Aromanya sangat-sangat versatile juga buat casual masuk, formal masuk, tapi lebih cocok dingin ya. Dan di gua performanya so-so ya, nggak terlalu jelek atau nggak terlalu bagus. Gue bisa dapat sekitar 4 jaman lah. Buat gue ini udah oke banget dengan harga yang ditawarkan. Oke, next kali ini dari brand Mother of Pearl gue punya Pistachio. Iya, parfum ini kalau kalian suka aroma yang creamy, kemudian agak sedikit coconutty, terus nuansanya gourmand gitu ya, ada coklatnya sedikit menurut gua, dan akhirnya tuh mereka satu kesatuan menciptakan aroma sedikit kayak kacang pistachio, tapi gua nggak bisa bilang ini pistachio banget, enggak, tapi memang ada nuansanya ke sana. Ini buat gua parfum yang seru aja ya, lucu, iseng-iseng buat kalian yang suka gourmand, aromanya sangat-sangat casual ya, buat cewek lebih masuk, laki juga kalau mau pakai ini masih oke. Di anak kecil juga ini buat gua masuk banget. Oh iya, tapi ini buat gua performanya nggak begitu bagus ya. Next, masih dari MOP, gue punya Couture Black Dress. Parfum dengan aroma amber, agak woody, agak berat ya, dark juga. Gue di sini ngerasa kayak ada sedikit oud-nya gitu ya. Padahal sih sebenarnya nggak ada di notes-nya, tapi gue ngerasa ada. Jadi buat kalian yang suka nuansa-nuansa Timur Tengah dan juga agak nuansanya berat, tebel gitu ya, kalian bisa coba parfum ini. Ini parfum yang sangat-sangat manly, cocoknya buat laki-laki menurut gue. Tapi kalau perempuan mau pakai, mau kasih kesan yang sedikit lebih glamour, lebih elegan, ini juga bisa dapat ya ke sana ya. Occasionalnya formal lebih masuk, di suasana yang dingin juga lebih masuk. Performanya juga cukup mantap di gua bisa dapat 4 jaman lah. So buat kalian yang cari parfum dengan aroma yang unik, agak sedikit misterius mungkin, kalian bisa coba parfum ini. Next masih dari MOP juga gue punya Tobacco Desire. Parfum dengan nuansa woody, spicy, dan sedikit tobacco ya. Jadi tobacco-nya nggak terlalu prominent, nggak terlalu tebal, tapi gue ngerasa ada kayak aroma-aroma woody, akar-akaran yang lebih dominan di situ. Aromanya sangat-sangat unik ya menurut gue, karena tembakaunya beda banget dari parfum-parfum yang sudah ada. Kembali, ini parfum yang lebih cocok buat laki-laki, sangat manly sekali. Untuk occasionalnya formal lebih masuk, panas oke, tapi dingin lebih masuk menurut gue. Again, performanya juga cukup mantap, gue bisa dapat 4 jam sekian
kalian yang pengen tahu review MOP ini seperti apa detailnya, gue sudah bikin videonya, kalian bisa cek di video gue sebelumnya ya. Oke, next gue punya dari brand The Scent Story, yaitu Poussoir de Boudoir. Parfum yang one of a kind ya. Jadi aromanya bener-bener beda banget, unik banget. Gue nggak ngerasain aroma ini ada di parfum-parfum lainnya ya. Buat gue fruity aromanya, sedikit asam ya, tapi juga ada floralnya. Nah, floralnya inilah agak sedikit-sedikit jadul. Jadi juga buat gue ini agak sedikit sedaktif, tapi di kulit gue tuh gue ngerasa ini lebih asam sih aromanya, fruity asam di hidung gue ya. Walaupun di situ ada floral yang kayak vintage, yang agak klasik, ya gue pribadi cukup suka aroma kayak gini. Ini aroma yang feminim menurut gue, cewek lebih masuk, orang-orang yang lebih berumur lebih masuk sih buat gue ini. Kalau anak-anak muda, gue yakin lu nggak bakal suka sama parfum ini, karena ini aroma yang sangat-sangat klasik, sangat vintage juga menurut gue. Aroma yang unik dengan performa yang mantap, gue bisa dapat 6-8 jam solid performance. Ini memang aromanya tebel banget, jadi buat kalian yang suka aroma-aroma nuansa vintage, kalian bisa coba parfum lokal ini. Next, gue punya dari brand Fordiv, yaitu Shelby. Gue jujur suka banget sama parfum ini. Kenapa? Karena aromanya sangat-sangat segar. Di situ kayak ada nuansa pineapple-nya, tapi juga ada citrusinya, ada fruity-nya juga, tapi juga ada woody, agak insensi sedikit, ada ambroxannya. Jadi ini tuh memang buat gue kayak perpaduan antara Aventus dan juga Dior Sauvage ya. Super duper seger banget, very masculine menurut gue aromanya. Jadi ini cocok banget buat laki-laki untuk occasionalnya, casual maupun formal ini masuk. Di suasana panas masuk, dingin juga masuk. Performanya juga cukup mantap ya menurut gua. Untuk freshy begini gue bisa dapat 3-4 jam. Next, gue punya dari brand lokal terbaru, yaitu Thème Livre. Ya, parfum ini tuh bernuansa sweet, clean, musky. Floralnya juga ada peony, ada jasmine, ada gardenianya. Gue nggak terlalu berasa banget floralnya ya. Cocok buat cewek cowok, aroma-aroma yang gampang banget buat kalian pakai setiap hari. Jadi sangat versatile untuk daily kalian. Tapi sayang, performanya di gua ini nggak begitu bagus. Gue cuma dapat sekitar 2-3 jam aja ya. Next, masih dari Thème juga, yaitu Lumière et Ombre. Ya, ini tuh parfum dengan aroma zesty, citrusy, seger ya. Aromanya juga clean, nuansa-nuansanya mirip-mirip. Kembali, ini parfum yang sangat versatile, buat daily oke banget, buat casual maupun formal, laki perempuan masuk. Di siang hari oke, di malam hari oke. Tapi kembali sama, ini performanya nggak begitu bagus. Gue cuma dapat 2-3 jam juga, sama dengan kayak Livre gitu ya. Oke, next sekarang dari brand Alchemist, gue punya Oniric. Ada nuansa jasmine-nya. Kemudian di situ ada orange blossom-nya juga yang manis, agak sedikit neroli, agak bright. Dan parfum ini ngingetin gue sama parfum Alien dari Mugler. Makasih buat seseorang yang udah ngingetin gue, ini parfumnya mirip sama Mugler itu ya ternyata. Jadi parfum ini menurut gue memang cocoknya untuk perempuan ya, karena aroma jasmine-nya juga cukup prominent di situ. Untuk casual maupun formal ini masuk, siang malam juga masuk, dan di samping itu juga performanya cukup mantap ya. Gue bisa dapet 6-8 jam. Next, gue punya dari brand Unkenaru, mereka rilis terbaru yaitu Shower of Spring. Ya, parfum ini tuh aromanya super fresh, dewy banget, clean, agak sedikit shampoo gitu ya. Aromanya agak sedikit floral juga, manis dan juga lembut menurut gua. Ini lebih cocok ke cewek sih ya, untuk casual lebih masuk, di siang hari juga lebih masuk karena seger ya. Dan performanya juga cukup oke menurut gua bisa dapet 3-4 jam. Next, masih dari Unkenaru, gue punya Berry Brulee. Aromanya fruity, creamy, blackcurrant-nya berasa. Ini juga mirip banget sama parfum dari Floraico yang cukup best seller. Kalian coba cari, notes-nya sama banget di situ. Kalau kalian tahu jawabannya apa, silahkan komen di bawah. Ini aroma yang juga unisex ya. Cewek cowok bisa pakai, tapi buat gua casual lebih masuk karena ini aromanya gourmand banget dengan performa yang juga cukup mantap menurut gua. Ini tebel ya. Di gua bisa dapat 4-6 jam juga. Buat gue ini sangat-sangat worth the price banget. Next, gue punya dari brand Sav & Co, yaitu Minuet. Sesuai sama kolaborasinya, ini tuh parfum yang aromanya manis, gourmand, cewek lebih masuk memang. Tapi buat gue ini juga aromanya unik banget, karena gue ngerasa kayak ada aroma pisangnya sedikit, atau kayak kacang hijaunya sedikit gitu, jadi gourmand. Ada vanilanya juga di situ, tapi vanilanya bukan yang belenek, kayak agak kasih kesan manis aja, kayak gula gitu ya. Buat gue ini aromanya keren sih, dan juga ini ngingetin gue nuansanya sama parfum-parfum dari Initio ya. Pokoknya yang botolnya itu warna-warna ungu, itu aromanya ke sana-sana gitu. Dan juga performanya juga cukup mantap, gue bisa dapat 4-6 jam juga. Ini moderat dengan fasetnya nggak begitu banyak, cukup linear, tapi gue ngerasa ini aromanya enak banget.
Oke, next dari brand baru lagi dari Bandung, kita punya Astri yang 1750. Aromanya citrus, bergamot, ada pahit-pahitnya sedikit kayak kulit jeruk yang hijau gitu. Kalau gue baca itu ada chamomile-nya. Aromanya cukup calming sih memang. Dan ini makasih juga buat temen gue yang udah kasih tahu gue kalau ini tuh mirip sama Gucci Memoir de un Odor ya. Itu memang aromanya mirip banget sih ke sana. Jadi ini parfum yang versatile, cewek cowok bisa masuk. Siang baru oke ya ini ya. Untuk nuansa-nuansa yang panas ini seger banget, enak banget ke sana. Tapi sayang performanya nggak begitu bagus. Ini aroma yang tipis, gue cuma dapat 2-3 jam aja. Next, masih dari Astri juga, gue punya A Day at the Park. Ya, parfum ini tuh aromanya manis, cukup menusuk, kayak ada aroma-aroma tongkanya ya. Terus ada heliotropnya juga, jadi agak sedikit almondi. Ini aroma yang unisex juga, cowok cewek bisa pakai. Malam lebih masuk, aromanya juga casual lebih masuk. Walaupun aromanya manis begini, tapi buat gua performanya nggak begitu bagus. Sama, gue cuma bisa dapat 3-4 jam, itu buat gue udah oke banget dengan aroma-aroma seperti ini. Next, kali ini gue punya brand dari Layer Fragrance Forbidden Garden. Iya, parfum ini juga simple banget aromanya, red apple, apple-nya juga juicy banget, fruity banget. Kenapa gue suka? Karena buat gue ya nuansanya beda aja dari yang lain-lain gitu ya. Aromanya sedikit musky ya. Ini parfum yang unisex juga, casual lebih masuk. Untuk siang hari sih lebih oke. Buat kalian jalan-jalan, nge-gym ini oke banget. Buat kantor juga masih oke. Dan ini juga performanya cukup oke ya. Gue bisa dapat sekitar 4 jaman lah. Next, kali ini gue punya brand dari Humans, yaitu Unpatched. Ya, ini adalah rilisan terakhirnya mereka di tahun 2023. Buat gue ini aromanya woody, dusty, agak berdebu gitu ya. Terus agak sedikit manis juga. Kompleks sih aromanya ini. Dia tulis Unpatched karena bukan dari patchouli, melainkan dari Akigala Wood yang ampasnya itu dipakai. Dan aromanya sedikit kayak earthy patchouli gitu ya. Tapi buat gua ini aromanya enak, ada a bit earthy, sedikit nutty, dan juga ada sweet vanilanya gitu. Cewek cowok bisa pakai, tapi cowok lebih oke sih menurut gua. Untuk suasana casual maupun formal ini masuk, di suasana dingin lebih oke ya. Dan seperti biasa, Humans itu oke banget soal performance, gue bisa dapat 6-8 jam solid performance. Next, masih dari Humans juga, gue punya Darker Shade of O. Iya, ini tuh parfum dengan nuansa aroma manis, milky, fruity, sweet vanilla. Ini tipikal aroma di parfum cewek designer ya. Elegan, sensual. Ini parfum yang cocoknya buat perempuan ya. Untuk casual maupun formal ini masuk di siang maupun malam juga enak. Tapi malam gue ngerasa ini lebih elegan, lebih escalate aromanya. Dan kembali ini juga performanya mantap. Gue bisa dapat at least 6 jam itu bisa tebel, aromanya masih terasa banget. Jadi buat kalian yang cari parfum manis, aroma fruity, dan juga pengen yang arah-arah designer yang lebih berkelas, kalian bisa coba parfum ini. Oke, next gue punya brand dari Mykonos, yaitu Rouge. Ya, ini juga kolaborasi sama tiktokers yang namanya Sapeye. Kayak namanya Rouge, merah, aromanya lipstick, ada irishnya di situ, agak lipsticky memang, floral juga ya aromanya, dan ada sedikit nuansa aroma cherry gitu menurut gua. Ini parfumnya cocok buat perempuan di suasana casual, untuk siang maupun malam ini masuk ya. Tapi sayang performance-nya nggak begitu bagus di gua, ini aromanya tipis. Longevity-nya oke, gue bisa dapat 3-4 jam, tapi itu aromanya tipis gitu. Kayak agak-agak skin scent ya di kulit gua. Next, gue punya dari Mykonos lagi, yaitu Senja. Senja ini tuh manly banget ya. Di situ gue ngerasa banget ada patchoulinya yang nutty, earthy, ada woody-nya juga. Gue ngerasa ada sedikit vetiver-nya mungkin, dan tembakau di situ ya. Dan ini ngingetin gue jujur sama Mancera Red Tobacco ya. Cocoknya buat laki-laki. Siang oke, malam juga oke, tapi nuansa yang dingin lebih masuk sih. Dan untuk parfum ini solid performance, 6 jam minimal lu bisa dapetin. Untuk harga kayak gini buat gue ini oke banget. Aromanya juga oke, blendingannya cakep. Gue sangat-sangat rekomendasikan banget buat kalian yang pengen cari aroma-aroma bernuansa tobacco, earthy, patchouli, kalian bisa coba parfum ini. Oke, next, ini dari brand terakhir yang gue ekspor sejauh ini. Ini adalah brand dari Mind, yaitu Untamed.
Aroma-aromanya sedikit manis vanilla, tobacco juga. Ini ngingetin gua sama parfum Tom Ford Tobacco Vanilla, tapi less vanilla ya. Nggak terlalu manis, tapi tembakonya berasa banget. Lebih agak sedikit pahit gitu di hidung gua. Ini parfum yang manly juga, laki-laki lebih masuk, sangat-sangat dewasa. Buat di suasana siang maupun malam, malam lebih oke. Panas oke, tapi jangan yang panas banget. Ini agak kurang masuk sih di sana. Ini juga performanya moderate ya, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus. Next, the last but not least, dari Mine juga, yaitu Ethereal Extreme. Parfum ini unik banget dan enak banget buat kalian yang suka gormong ya. Karena buat gue ini aromanya sangat karamelnya tebal banget, dan juga ini simpelnya aroma boba. Jadi ada nuansa brown sugarnya, yang burn, karamelnya itu berasa banget. Ini gormong yang enak banget sih menurut gue. Parfumnya cewek cowok bisa pakai ya, tapi ya sama kayak MOP yang pistachio, ini aromanya yang buat gue lucu-lucuan aja sih. Cuman kalau kalian suka ya silakan, ini aroma yang casual ya, menurut gue lebih masuk. Mau siang mau malam oke, di suasana dingin lebih masuk ya. Performanya nggak begitu bagus di gue, tebel-tebel di awal, tapi longevity-nya gue bisa dapat sekitar 2-4 jam lah maksimum. Oh ya, gue punya bonus buat kalian. Ini nggak dari parfum, tapi ini dari room spray yang aromanya buat gue enak banget. Ini dari Pluto Essential, namanya Matcha Remedy. Sebagai pengharum ruangan ini enak banget. Matchanya ini bukan yang kayak Japanese tea banget yang pahit gitu ya. Ada sedikit pahitnya, green tea-nya kayak daun teh hijau, dan ini ada sedikit aroma jasmine yang menurut gue, jadi agak white floral juga. Oke, itu tadi dia pembahasan kita tentang rekomendasi parfum lokal terbaik di tahun 2023 yang gua rangkum dan gua share kepada kalian. Dari list yang tadi gua share itu parfumnya ada 30 ya, dan juga ditambah satu sama room spray yang buat gua itu ke-31-nya oke banget. Dari segi blendingannya, aromanya itu buat gua yang terbaik dari brand-brand tersebut. Nah, ada brand-brand yang gak gua sebutkan itu ya artinya gua belum explore di brand tersebut. Atau juga di brand yang sama tapi variannya nggak masuk, ya buat gua variannya nggak masuk aja dan nggak oke gitu menurut gua. Either itu terlalu sintetik aromanya, atau blendingannya kurang oke, atau aromanya kurang masuk di gua, jadi gua nggak masukin. Nah, yang tadi gua sebutkan itulah yang masuk di radar gua, yang makanya gua share kepada kalian kayak apa sih versi gua untuk di tahun 2023 ini. Dan gue juga sangat takjub ya, karena brand lokal sekarang banyak banget dan blendingannya semakin bagus, semakin baik di tahun-tahun ini daripada tahun sebelumnya. Ya gue berharap di tahun 2024 ini banyak yang lebih bagus lagi, dan juga pasar lokal kayaknya sih bakal rame lagi ya. Oke, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Gue mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini, dan gue juga sangat-sangat berterima kasih kalian telah menonton dan mensupport channel gue ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi, sehat selalu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!